sekretaris Komisi D, termasuk KNPI pemuda-muda itu, termasuk juga perda yang akan diusung di kemudaan itu juga ditangani oleh Komisi D. Tapi karena saya barusan jadi ketua Pansus, tidak mungkin jadi ketua lagi. Mungkin akan saya pilih di antara teman-teman yang siap juga pemuda gitu. Namanya Pansus Pemuda, ketuanya tua ya, harus pemuda biar bener sinergi luar biasa. Atau cewek, Pak? Oh siap. Ini ada satu hal yang saya pernah dahlanikan itu, saya termasuk ngacung. Siapa pernah gagal dalam usaha? Saya gitu. Berapa kali? 3. Ini bonusnya 1 juta loh. Ternyata yang menangnya itu 23 kali gagal. Yang lain 10, sebelah lagi terus 16. Ternyata pengusaha itu semakin gagal semakin sukses. Tapi nek pemuda, pengusaha, entrepreneur tidak pernah mau gagal, maka tidak akan pernah sukses. Maka gagal itu menuju kesuksesan. Ini ya. Oleh karena itu saya ambil dari Presiden ke-25 Amerika Serikat, tapi bahasa Indonesianya ya. Rumput yang kuat itu tumbuhnya di tanah yang paling tandus. Rumput yang kuat itu tumbuhnya di paling paling tandus. Ini apa julukannya Mas tadi? Tiger. Itu mohon maaf kalau pas unjuk rasanya di pinggir sana. Enggak, tapi dia mungkin lompat-lompat kayak harimau gitu benar. Maka jadi dewan. Tepuk tangan untuk Pak Ketrio. Nah, ya. Terus new normal tidak mungkin lagi kembali ke PSBB. Tapi kita akan sampaikan aspirasi dari panjenengan. Pas nanti ketemu dengan para eksekutif, wali kota dan wakilnya, dan Pak Sekda, terutama ketua COVID-19. Perlu diketahui, balik lagi tidak mungkin. Tapi penegasan itu penting. Apa itu? Satpol PP dan lainnya. Artinya new normal diterapkan. Itu masker, penegasan di pasar yang sampai sampaikan tadi itu, di mall ya, itu perlu diterapkan. Kalau enggak ya mohon maaf, terjadi lonjakan tinggi yang luar biasa. Terus berikutnya, mohon maaf teman-teman semua, Dewan ini ya kan, PKS ini partai dakwah ya. Jadi saya senang manakala jenengan datang ke sini suatu saat kita diundang siap. Kita dirembukan di KNPI, di HMI, IMM ya, kami dan lain sebagainya siap. Pemuda Ansor siap, walaupun saya pemuda Muhammadiyah. Gitu loh, iya. Membaur. Sekarang telah jadi dewan, ternyata gak dewannya PKS, dewannya Kota Malang. Kemana ada orang Lowok Waru itu miskin dari mana Bu? Sampai nyoblos sama PDI, lu bayangkan. Lu tak tolong ini rakyat wakil rakyat. Jadi enggak boleh begitu pilih-pilih enggak. Jadi semua ini. Oleh karena itu monggo ini rumah kita. Tidak hanya aspirasi pas pada forum gini, suatu saat datang ke sini alhamdulillah nek ono konsumsi. Maka enggak dinikmati bersama-sama. Kayak gini yang jenengan dapat kita enggak dapatnya apa? Konsumsi ini habis ini. Mohon maaf. Astagfirullah ya. Siap aku. Ojo ngomong ngono enggak enak aku. Gitu. Terus pemuda memang harus kita libatkan. Orang tua yang tidak melibatkan pemuda, masa tuanya tidak bahagia dan sengsara. Betul apa betul? Loh sana enggak jawab pemuda, enggak betul ya, enggak pemuda. Jadi orang tua yang melibatkan pemuda, maka hidupnya akan semakin bahagia, mati didoakan masuk surga, Allahumma amin. Itu loh. Apa kata Bung Karno? Allah ada 10 pemuda akan kugoyang dunia loh gitu. Itu adalah pemuda yang memang luar biasa seperti panjenengan semua. Oleh karena itu ada tambahan lagi, ngapunten tadi para petani tadi ya. Siapa yang petani? Mas. Sebelum ini nasi goreng tadi. Ya, ini ngapunten. Dia tidak bisa produksi, terus kemudian di COVID ini dia bikin nasi goreng. Tapi nasi goreng nggak nosem, sing beli. Akhirnya dia bikin brosur, ya kan? Terus dimasukkan di website apa online jalan. Ternyata barang itu penting, tetapi menjual itu lebih penting. Menjual itu penting. Ternyata orang yang menjual itu lebih penting. Kenapa? Di saat dia menjual 1 bulan hujan terus nggak laku, dia lemes. Kenapa? Karena mental kerupuk. Tapi kalau dia mentalnya baja, jual-jual, gimana kekurangannya? Ternyata jadi orang sukses. Dan ada hal ngapunten, impian itu luar biasa. Saya mohon maaf ya, kemarin saya baru saja dengar, nggak tak sebutkan orangnya. Enaknya jadi Perdana Menteri ya. Kenapa? Duduk manis, gajinya luar biasa. Terus akhirnya dia kepengen jadi Perdana Menteri. Mohon maaf sekali lagi. Bentuk fisiknya, mungkin di antara kita, dia yang paling jelek dari fisiknya. Tapi mentalnya luar biasa, impiannya luar biasa, bahasa Inggrisnya luar biasa. Akhirnya apa? Seneng salah satu di antara istri dari Perdana Menteri yang keberapa. Bayangkan, Malaysia. Dan sekarang ini, baru 2 bulan yang lalu, dia anaknya, punya anak 4, putri, cantik-cantik semuanya.
Salah satunya adalah jadi menantu dari Menteri Dalam Negeri yang tahun lalu. Siapa itu? Halo? Sekarang kan Cahyokumolo. Besanan kan. Jadi anaknya hebat-hebat semuanya. Putri cantik. Artinya dulu 16 tahun yang lalu saya punya impian gitu. Dia tidak bisa jadi menteri, tapi anaknya adalah salah satunya jadi menantu jadi Perdana Menteri, termasuk jadi pejabat semua. Artinya dari sebuah impian dan impian. Dari impian itu matahari yang panas bisa digenggam di tangan kita. Nah, mohon maaf, ini yang masukan dari Ketua KNPI, punten ini. Ini anggaran, oke, kita diharapkan untuk kalau negara bisa bantu, apa yang kita bisa bantu untuk negara, apa yang kita bisa bantu untuk Kota Malang. Luar biasa, terima kasih. Kota Malang Layak Pemuda, ini BPDB, termasuk di kami Mas. Jadi kita ambil itu. Non saya tak buka dikit ya. Ternyata kenapa kok tidak bisa menangani mulai jalur prestasi? Ternyata dia tidak menggunakan kekuatan Menko Info yang luar biasa. Dia seperti kota yang 10.000 gitu ya. Jadi Semalang itu pertama gimana aman-aman. Ternyata kan pas jalur dibuka kan, semua pegang HP, pegang laptop, jebol. Tidak bisa, kenapa? Karena itu tadi kapasitasnya seperti kita beli wadah gitu. Dan siapa yang bilang? Siapa yang tangan di sini? Waduh, sampean sapa? ASN tak pecat ini koyo ngono. Diurusne-urusne. Sudah, berikutnya lagi terjadi lagi ngapunten. Ya, akhirnya Komisi A kerjasama dengan Komisi D gabungan. Alhamdulillah, akhirnya tahun depan insya Allah nggak terjadi begitu. Kenapa? Karena semua server itu nanti akan dipusatkan jadi satu, ya, di Menko Info jadi satu. Kenapa? Biar tidak dibobol dan sepandai-pandainya kepala dinas, ya, itu mesti akan menangani ini akan tidak bisa. Walaupun di satu sisi ada manusia-manusia ya sistem kan dipangani manusia kan, ya, tetap juga harus dibenahi SDM-nya. Jadi terima kasih atas nama pemerintah Komisi D, minta maaf Mas, tapi semuanya sudah unek-uneknya sudah disampaikan, termasuk diunjuk rasa di ruang komisi kami juga ada ya. Terima kasih. Ini terkait dengan bendahara pemuda ya, termasuk juga ini Muda Muhammadiyah juga, bendahara KNPI kayak yang menjawab Pak Ketua, termasuk yang lain-lain. Ya ini mohon maaf nanti kita sampaikan. Ini mohon maaf ya. Kita dengar loh itu. Jadi pemerintah pusat itu 600.000. Komisi dia ngawasi juga. Terus kemudian pemerintah provinsi ada berapa ratus ribu itu, 10 atau enggak 20.000 provinsi itu untuk mahasiswa. Pertanyaannya adalah, ini tadi kan gini, kok gak dapat ya dari mana? Barangkali apa disimpan dulu atau gimana? Kita akan kawal juga. Tapi ini jatah itu kita ini pendidikan ini ngapunten ya. Komisi D itu TK, SD, SMP. SMA sudah provinsi. Mahasiswa pusat kayak gitu. Tapi kita memang harus menyampaikan karena di wilayah Pak Wali Kota. Dan kita perlu juga Pak Wali Kota untuk bersama-sama nanti kita awasi juga. Terima kasih. Penutupan untuk Pak Trio untuk apa-apa yang disampaikan kepada disilahkan. Terima kasih Pak Romat. Terima kasih Mas Samput tadi sudah banyak menyampaikan. Tapi insya Allah kami di fraksi sangat terbuka, dan informasi aja tadi di rapat pimpinan kita sudah akan menggulirkan 4 ranperda di masa sidang 3 anggota DPRD. Yang pertama adalah retribusi umum, ada retribusi usaha, tadi jasa umum, retribusi usaha. Yang ketiga nanti ada tentang pengelolaan sampah. Yang keempat kepemudaan. Targetnya memang Agustus sudah bisa kelar. Jadi kami juga nanti akan aktif. Mungkin monggo kalau dengan ingin ikut terlibat, kami akan sangat terbuka. Nanti kalau draft itu sudah kami pegang, nanti sama-sama kita bahas. Mungkin yang menarik juga yang di kepemudaan ya, sama mungkin pengelolaan sampah mungkin juga sesuatu hal yang sangat bagus untuk sama-sama kita kelola. Jadi ini nanti bisa saling sinergi. Yang jelas akan ada hearing-hearing juga. Kalau di pemudaan nanti bisa jadi di OKP ini akan diundang ke Komisi D untuk tindak lanjut. Tapi akan lebih baik kalau sebelumnya sudah kita
diskusikan dulu, karena target kita ingin ini juga supaya cepat selesai. Kita ingin menyelesaikan, kalau bisa cepat ngapain lama-lama, kalau toh itu sudah ada mungkin hal yang sudah kita bahas kan. Makanya targetnya Juli apa Agustus itu sudah bisa kita ini kan. Jadi sebelum Oktober sudah bisa kita rampungkan. Jadi kalau itu ada komitmen dari kami, nanti butuh masukan dari teman-teman semua, kami persilakan. Terus yang kedua, momen saat ini kalau di siklus pemerintahan daerah itu memang siklus yang sangat kritis. Kenapa di sini adalah merancang, karena kita setelah nanti keluar besok akan keluar LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD 2019 yang akan ditindaklanjuti jadi laporan pertanggungjawaban, nota keuangan gitu. Yang itu jadi dasar untuk perubahan, ada KUPA, kebijakan umum anggaran perubahan di 2020. Satu sisi akan disiapkan juga untuk KUA, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara 2021, yang itu juga nanti akan jadi APBD 2021, dan rangkaiannya panjang mulai dari Juli ini, Agustus. Sehingga kalau memang tadi Mas Edi nyambung tadi pingin, ya kami siap, nanti kita akan diskusi, kita coba membedah APBD kita ini seperti apa gitu. Walaupun ini kan terutama mungkin yang banyak yang kan kita ini kan kalau di 2021, tapi memang rangkaian terjadinya itu memang panjang dari awal tahunnya, karena musrembang itu kan juga bagian dari, ada musrembang di tingkat kelurahan, terus ada RKPD tematik, itu semua termasuk pokir dewan, itu kan sebagai bahan yang jadi kebijakan nanti dirumuskan di KUA PAS gitu. Yang akan menarik begini, sekarang ini kan ada beberapa proyek mercusuar yang dibatalkan, tidak jadi dibangun, seperti MCC sama mungkin Islamic Center. Tapi ada informasi menarik, katanya ada pembangunan Islamic Center kan, makanya kami iya, sebenarnya kan itu memang sudah menang, tapi kelanjutannya gimana, katanya dialihkan, tapi kok ada aktivitas pembangunan. Nah, artinya terusnya MCC ya. Apakah memungkinkan MCC yang sudah dinolkan itu akan masuk di dalam penganggaran lagi di 2021? Karena kan kita bisa lihat nanti di KUA PPAS 2021 muncul lagi enggak gitu. Karena yang 2020 kan sudah hilang. Ini jadi hal yang mungkin menarik. Terima kasih juga, nanti ada beberapa catatan di kami, seperti untuk yang ke PTS tadi akan kami telusuri apa kebenarannya ataupun seperti apa. Kemudian juga kalau untuk FKS posko pengemudian virtual, terima kasih Mas Edi, akan kami follow up juga, tindak lanjuti nanti apakah memungkinkan. Dan untuk hal-hal yang lain tadi Mas, nanti beasiswa S1 juga kita catat, nanti Mas Rohmat bisa bantu. Gini, kemarin saya sudah share juga, tapi itu dari kampus-kampus ya. Di kampus tadi mana Unisma ada biaya S1 ya untuk Depak ya, untuk apa S1 agama ya, berapa gitu. Nah, ada lagi yang sekarang ini nanti akan saya mintakan. Jadi ngapunten, ada 2 Malang Raya yang membidangi pendidikan, yaitu dari PDI sama dari PKB. Itu juga dia dapat jatah dari dulunya terkait dengan kementerian. Contoh mana yang Pak Mas apa itu panggilnya Basara, ya itu kemarin kita dialog dengan timnya. Oh Pak Rohmat ada loh Pak S1-nya gitu. Jadi di Komisi D ya, tak bocorkan. Begitu pula Bu Latifah, ya. Ini maksudnya dana APBD Pak. Ya, iya. Termasuk bukan APBD. Pasti haji ya. Pasti haji. Belum. Pusat kemarin dapat bocorannya pusat ya. Itu nanti kita kalau ada tak sampaikan juga. Kalau yang dari ini belum tahu saya. Ya, makanya itu yang perlu ditelusuri. Dapat informasi dari mana? Dari nggak sengaja di grup itu ada yang namanya Nurul ITN. Oh iya. Setelah di tracking kan itu kan tim ahli. Ambilkan HP-ku, tim percepatan pembangunan daerah. Ada screenshotnya, nanti tak kirim sama. Oke. Ya artinya kalau memang ada kita siap. Nah kemudian saya tanyakan ke kalau IG-nya, medsosnya kepala daerah ini kan nggak oke ya.
jadi kurang komunikatif. Tapi kita punya sambat online yang cukup bagus. Nah, saya cobalah bersambat online. Ada jawabannya ini, suruh tanya ke dinas pendidikan, tidak terjawab sama sekali. Sayang. Biasanya oke, mereka berbalas selalu, tapi ini saya nggak. Kalau menurut Kabag Humas, tidak Mas, karena kita tidak menangani, yang kita tangani SD SMP. Nah ini kayaknya nggak tahu Kabag Humas. Ya nanti mungkin Kita telusuri. Cari follow up secara serius. Ya, kalaupun iya berarti kan bagus Mas. Ya. Negara itu kemarin kurang transparan, tapi sudah mengawali, sudah oke lah. Tahun depan 2000 kan itu. Kemarin 80 Mas. Ya. Karena ini ada beberapa informasi juga kalau beasiswa itu diberikan kepada ASN untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai ASN di Kota Malang. Misalnya ketika ada pendaftaran beasiswa itu mereka mendaftarkan, kemudian disekolahkan oleh instansinya dan diberikan biaya living cost dan SPP dan lain sebagainya itu. Artinya itu nanti kita coba telusuri dan kita sampaikan. Memang harapan kita ke depan pemerintah Kota Malang itu memperhatikan pemuda Kota Malang terkait dengan pendidikannya. Ketika memang dia pintar dan hebat, dia harus mengabdi kepada Kota Malang. Dan salah satu caranya adalah memberikan perhatian lewat membayarkan SPP-nya. Dengan kata lain, beasiswa untuk mereka pemuda Kota Malang yang akan melanjutkan perjuangan membangun Kota Malang. Saya pikir seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, Pak. Ini tampil tadi. Udah nggak usah nanti aja. Iya, terus langsung. Sudah, Samin? Selesai. Sudah. Ya. Pantun. Oh, banyak sudah. Sudah. Ya. Pantun dulu. Pantun penutup. Sudah ya, belum sholat asar juga ya. Oke. Baik, teman-teman semua, para dewan yang berbahagia, ini sekali lagi bahwa kita bersama untuk keberkahan dan martabat Kota Malang. Kita masih ingat mungkin 2 tahun yang lalu ada tsunami di kita, jadi tidak boleh terulang lagi, sehingga kita hati-hati juga. Jadi tadi ada tamu dari Tulungagung, pertanyaannya Pak Trio, Pak Waka gitu. Loh, kalau ada sidak ke dinas, kalau ada sidak ke OPD itu Pak Romat, ini gimana, transportnya berapa? Pertanyaan sampai segitu. Padahal kita terima ya hanya gaji, nggak boleh, apalagi di Sangoni kemarin kita jadi narasumber itu, terima halal tapi nggak berani. Kenapa? Berupa amplopan. Rapor nggak boleh, artinya gaji aja udah cukup gitu. Intinya bahwa kita kehati-hatian sampai segitu. Jadi mohon doanya, semoga semua 45 dewan ini benar-benar sampai 5 tahun ke depan husnul khotimah. Ya, terima kasih atas kebersamaan luar biasa, dan jangan jadi dewan semua. Nggak baik, nggak enak. Sungguh, kalau nggak dinikmati nggak enak semua. Tapi pekerjaan kalau nggak dinikmati nggak enak, betul? Ya. Terakhir, pergi kenduri, disajikan ketan, makan segera, tak perlu malu. Mari bersama jaga kesehatan, semoga wabah ini segera berlalu. Tepuk tangan kita semuanya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku pembawa acara dan sekaligus moderator, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Santen digawe saking klopo, cekap semanten atur kawula. Merdeka. Merdeka. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.